Nama saya Nariman Arumi Setina James dengan BP 19108686001. Nama saya Dinda Putri Sari Mekah dengan BP 1910861025. Nama saya Fikri Asafril dengan nomor induk mahasiswa 1910862007. Saya Firlina Utami dengan nomor BP 1910861011. Saya Juni Santri Hasibuan dengan BP 1910861003. Saya Radiatul Haira BP 1910861009. Hai semua, perkenalkan aku Zikra Husna dengan BP 1910862019. Saya Farah Salsabila dengan nomor BP 1910862025. Baiklah, saya Ulan Sekinazur BP 3021. Aku akan menjelaskan apa itu iklim organisasi. Iklim organisasi merupakan suatu kondisi atau suasana yang terjadi dalam suatu organisasi dan dapat mempengaruhi di perilaku setiap anggota organisasi yang terlibat di dalamnya. Menurut Joyce dan Slocum tahun 1984 mendefinisikan iklim organisasi sebagai sekumpulan atribut dalam organisasi yang mempengaruhi kinerja dan perilaku anggota yang dimobilisasi dalam organisasi. Terima kasih. Mengenai dimensi iklim organisasi. Nah, iklim dalam organisasi dapat diperoleh dengan cara mengumpulkan persepsi dan respon subjektif anggota organisasi terhadap lingkungan organisasi itu melalui dimensi-dimensi iklim organisasi. Dimensi-dimensi ini merupakan aspek-aspek yang secara langsung dapat mengukur determinan iklim organisasi sehingga dapat memberikan gambaran tentang situasi organisasi dengan lebih spesifik. Menurut Litwin dan Stringer, ada beberapa dimensi dalam iklim organisasi. Yang pertama ada responsibility atau tanggung jawab, di mana rasa tanggung jawab yang tinggi akan mendorong seseorang bekerja secara optimal dan maksimal. Tanggung jawab individu ini meliputi tanggung jawab dalam tingkah laku kerja maupun konsekuensi atas hasil kerja yang dilakukan. Yang kedua ada standar kinerja maupun harapan tentang kualitas pekerjaan. Hal ini merupakan persepsi atau penghayatan karyawan mengenai standar kinerja atau derajat tantangan dari tujuan yang ditentukan bagi karyawan, serta penekanan pada kerja yang bagus menunjukkan adanya iklim organisasi yang positif dan hasil kerja yang baik pula. Nah teman-teman, selanjutnya aku akan jelasin iklim komunikasi organisasi Litwin yang ketiga, yaitu ganjaran atau reward. Nah, salah satu hal yang bisa dilakukan untuk melihat atau untuk memberikan apresiasi terhadap kinerja seseorang itu adalah dengan memberikan reward atau penghargaan. Dengan begitu, seseorang akan merasa usahanya, progres yang ia lakukan itu dihargai oleh orang lain. Dan itu tentunya juga memupuk semangat seseorang untuk bisa melakukan pekerjaan lebih baik lagi dan konsisten dengan pekerjaan-pekerjaan selanjutnya. Nah, teman-teman, yang keempat itu ada rasa persaudaraan. Kenapa sih penting rasa persaudaraan dalam iklim komunikasi organisasi? Karena yang namanya kita dalam suatu organisasi itu kita bekerja sama, bekerja dalam satu tim. Jika rasa persaudaraan kita itu tinggi, maka tentu saja rasa menghargai, rasa saling membantu, rasa saling mengayomi, rasa saling melindungi akan terjaga. Itu penting banget dalam suatu organisasi, teman-teman. Dan juga hubungan yang baik dalam suatu organisasi itu bisa mengantarkan progres yang baik juga dalam organisasi tersebut. Kalau misalkan hubungan personal di antara anggota organisasi itu baik atau maksimal, maka organisasi tersebut juga bisa berjalan secara optimal. Dan selanjutnya, yang terakhir, iklim komunikasi organisasi dari Litwin, yaitu adalah semangat tim. Semangat kerja tim adalah hal-hal yang terkait dengan dukungan dan hubungan antar sesama anggota organisasi,
saling menolong, saling mengingatkan, saling mengayomi, dan juga semangat tim ini lebih ditekankan pada dukungan yang saling membutuhkan antara atasan dan bawahan. Karena kita tahu bahwasanya dalam suatu organisasi itu kerjasama itu penting. Kemudian komunikasi itu juga penting. Komunikasi itu tidak hanya vertikal namun juga horizontal. Dengan adanya semangat tim ini yang saling mendukung, saling support satu sama lain, ini akan bisa membawa organisasi tersebut mampu mencapai tujuannya dengan kerjasama yang baik, maka juga akan tercapai dengan lebih optimal. Seperti itu. Menjelaskan iklim komunikasi menurut Pace dan Fowles. Nah, iklim komunikasi merupakan gabungan-gabungan dari persepsi satu evaluasi makro mengenai peristiwa komunikasi, perilaku manusia, respon pegawai terhadap pegawai lainnya, harapan-harapan, konflik antar persona, dan kesempatan bagi pertumbuhan organisasi tersebut. Nah, untuk menganalisis iklim komunikasi dalam organisasi, Pace dan Fowles itu mengemukakan ada 6 faktor besar yang bisa digunakan. Yang pertama, yaitu ada kepercayaan. Nah, kepercayaan terjalin antara atasan dengan bawahan merupakan hal yang terjadi antara anggota organisasi. Maksudnya di sini adalah kepercayaan ini terbentuk karena adanya pernyataan dan tindakan seseorang. Nah, tindakan yang berhubungan dengan kegiatan yang dilakukan oleh semua karyawan, maka akan memberikan perspektif dalam persepsi kenyataan PD karyawan. Nah, kondisi lingkungan yang demikian itu mendorong terciptanya komunikasi dan hubungan yang efektif. Nah, baik seperti itu hubungan vertikal ataupun hubungan horizontal. Jadi akan adanya sikap saling percaya antara pihak pimpinan dan juga bawahan. Nah, sikap saling percaya antara anggota organisasi ini akan membawa konsekuensi adanya penerimaan informasi sebagai sesuatu yang benar. Baik informasi tersebut terkait dengan tugas dan kewajibannya. Yang kedua, yaitu pembuatan keputusan bersama. Komunikasi antara pimpinan bawahan itu dapat berjalan secara efektif apabila pimpinan itu menjalankan sesuai dengan kewenangannya. Dia melibatkan dan mengikut sertakan bawahan dalam pembuat keputusan. Nah, para bawahan lah yang akhirnya menjadi pelaksanaan di lapangan. Jadi semakin besar keterlibatannya dalam pembuatan keputusan, maka tanggung jawab atas pelaksanaan di lapangan juga akan semakin tinggi. Dengan demikian, anggota organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam organisasi tersebut. Yang ketiga, yaitu ada kejujuran. Menurut Arning Muhammad, suasana umum yang diliputi kejujuran dan keterus-terangan akan mewarnai hubungan-hubungan dalam organisasi, dan itu adalah suatu keharusan. Para pegawai mampu mengatakan apa yang ada di pikiran mereka tanpa mengindahkan apakah mereka berbicara pada teman sejawat, bawahan, atau atasan. Nah, dan juga tanpa adanya sifat jujur, maka apa yang kita sampaikan kepada orang lain itu tidak akan dapat dipercaya, dan justru malah menimbulkan adanya kesalahpahaman atau misunderstanding kepada orang yang ada dalam organisasi tersebut. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai dimensi-dimensi iklim organisasi menurut Pace dan juga Fowles. Yang keempat ada keterbukaan terhadap komunikasi ke bawah. Menurut Lewis, tahun 1987, komunikasi ke bawah adalah untuk menyampaikan tujuan, untuk merubah sikap, membentuk pendapat, dan juga mengurangi rasa ketakutan dan kecurigaan akibat salah informasi, dan mencegah salah pahaman akibat kurangnya informasi, dan mempersiapkan anggota organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Yang kelima ada mendengarkan komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas adalah bentuk penyampaian pesan dari bawahan kepada atasan. Tujuannya adalah untuk memberikan masukan atau kritikan, serta juga pertanyaan-pertanyaan yang kurang dipahami. Yang keenam ada perhatian pada tujuan-tujuan berkinerja tinggi. Personil di semua organisasi harus menunjukkan komitmennya terhadap tujuan-tujuan yang berkinerja tinggi, produktivitas tinggi, dan juga kualitas yang tinggi. Demikian pula untuk menunjukkan perhatiannya pada anggota organisasi lainnya. Mengenai pentingnya iklim komunikasi organisasi. Nah, iklim komunikasi organisasi ini merupakan fungsi kegiatan yang menunjukkan kepada anggota organisasinya bahwa organisasi tersebut mempercayai mereka dan memberikan sebuah kebebasan dalam mengambil suatu risiko. Nah, lalu mendorong mereka juga
untuk memberikan mereka tanggung jawab dalam mengerjakan tugas-tugas mereka dengan menyediakan informasi yang terbuka dan cukup tentang sebuah organisasi. Nah, perlu diketahui bahwa setiap organisasi akan memiliki iklim organisasi yang berbeda. Nah, timbullah keanekaragaman pekerjaan yang dirancang dalam sebuah organisasi atau sifat individunya akan menggambarkan sebuah perbedaan. Nah, semua organisasi tentu memiliki strategi dalam memanajemen SDM-nya sendiri. Nah, organisasi yang terbuka pun akan memacu karyawannya untuk mengutarakan sebuah kepentingan dan ketidakpuasan tanpa adanya rasa takut akan tindakan balasan dan perhatian. Nah, ketidakpuasan seperti itu nantinya akan ditangani dengan cara yang positif, dengan bijaksana. Nah, akan ada nantinya sebuah iklim keterbukaan yang juga hanya tercipta jika semua anggotanya itu memiliki tingkat keyakinan yang tinggi dan mempercayai sebuah keadilan. Nah, iklim organisasi ini penting untuk diciptakan karena merupakan persepsi seseorang tentang apa yang diberikan oleh sebuah organisasi dan dijadikan dasar bagi penentuan tingkah laku anggota selanjutnya. Nah, iklim ditentukan juga oleh seberapa baik anggota yang diarahkan, bagaimana anggota dibangun dan dihargai oleh sebuah organisasi. Nah, tim komunikasi pun juga akan menghadirkan konteks organisasi dengan konsep-konsep, perasaan-perasaan dan harapan-harapan anggota organisasi dan membantu menjelaskan bagaimana nantinya iklim komunikasi itu akan memberikan pedoman bagi keputusan dan perilaku individu. Baiklah, sekian pemaparan materi mengenai pentingnya iklim komunikasi organisasi. Pengertian iklim komunikasi organisasi. Iklim dalam KBBI berarti keadaan atau suasana suatu daerah yang terjadi dalam kurun waktu yang lama. Iklim adalah suatu keadaan atau suasana yang terjadi di suatu tempat yang dapat mempengaruhi masyarakat di sekitarnya. Atau dalam kamus Laros, itu adalah semua fenomena meteorologi yang mencirikan keadaan rata-rata atmosfer di suatu tempat. Atau itu adalah seluruh kondisi kehidupan, keadaan yang menimpa seseorang, lingkungan, suasana, konteks politik, dan iklim sosial. Iklim komunikasi merupakan kombinasi dari berbagai persepsi tentang komunikasi, perilaku, respon, konflik, dan harapan. Iklim komunikasi linel organisasi merupakan kombinasi dari berbagai persepsi tentang pesan dan peristiwa yang terjadi dalam suatu organisasi. Iklim komunikasi organisasi tidak hanya dibentuk oleh kontak sementara antara anggota organisasi, tetapi hubungan interpersonal dan kontak yang terjadi setiap hari antar setiap anggota organisasi begitu. Joyce dan Schlossum pada tahun 1984 mendefinisikan iklim organisasi sebagai sekumpulan atribut dalam organisasi yang mempengaruhi kinerja dan perilaku anggota yang memobilisasi dalam organisasi. Ketika iklim yang diciptakan positif, anggota setia merasa bebas untuk berdebat dan berperilaku serta merasa terbuka kepada atasan mereka untuk masalah apapun yang ada. Di sisi lain, ketika iklim yang diciptakan negatif, setiap anggota akan merasa terkendala dan waspada terhadap organisasi dan tidak mau terbuka dengan masalah yang ada. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa iklim organisasi merupakan suatu kondisi atau suasana yang terjadi dalam suatu organisasi dan dapat mempengaruhi perilaku setiap anggota organisasi yang terlibat di dalamnya. Sekian, terima kasih. Pengaruh iklim komunikasi organisasi terhadap efektivitas kerja. Nah, perlu kita ketahui bahwa setiap organisasi akan memiliki iklim organisasi yang berbeda. Keanekaragaman pekerjaan dirancang dalam sebuah organisasi atau sifat individunya akan menggambarkan sebuah perbedaan. Nah, iklim komunikasi organisasi merupakan fungsi kegiatan yang menunjukkan kepada anggota organisasinya bahwa organisasi tersebut mempercayai mereka dan memberikan sebuah kebebasan dalam mengambil risiko. Organisasi cenderung menarik
dan mempertahankan orang-orang yang sesuai dengan iklimnya. Sehingga dalam tingkatan tertentu, pola dalam iklim komunikasi organisasi ini akan bersifat berkelanjutan. Saya akan menjelaskan terkait contoh dari analisis iklim komunikasi organisasi itu sendiri. Kami mengambil referensi dari jurnal Konferensi Nasional Ilmu Administrasi pada studi kasus Desa Bojonglea. Pada penelitian yang dilakukan di kantor Kepala Desa Bojonglea, Kecamatan Buah 2, Kabupaten Sumedang, ditemukan permasalahan mengenai komunikasi organisasi yang terjadi, yaitu kurangnya komunikasi antara atasan dengan pegawai, serta kurangnya komunikasi yang baik antara pegawai lama dengan pegawai baru, terkait dengan job desk atau job description. Kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu penyebab terjadinya masalah iklim komunikasi organisasi pada kantor kepala desa tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa dan pegawai, peneliti pada kantor kepala desa tersebut mendapatkan beberapa hal terkait apa saja sih yang menyebabkan komunikasi tersebut bisa kurang. Yang pertama, minimnya komunikasi antara atasan dengan pegawai itu sendiri. Yang kedua, miscommunication berkaitan dengan job desk atau job description antara pegawai lama dengan pegawai baru. Lalu, adanya miscommunication yang berkaitan dengan schedule kerja dan libur pegawai. Hal ini tentu menyebabkan iklim komunikasi yang terjadi di kantor kepala desa Bojonglea menjadi negatif seperti itu. Nah, terkait dengan upaya dari penanganannya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Aku akan menjelaskan tentang upaya untuk menanggulangi permasalahan yang terjadi pada iklim komunikasi organisasi. Ada dua, yaitu yang pertama, atasan lebih intensif dalam menjalin komunikasi kepada seluruh pegawai yang ada di kantor, gunanya untuk menciptakan komunikasi yang lebih baik. Selanjutnya yang kedua, yaitu memberikan briefing kepada seluruh pegawai, gunanya untuk menumbuhkan komunikasi yang lebih positif dan meningkatkan teamwork dalam bekerja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.